Kanker, salah satu penyakit ganas yang memakan banyak korban jiwa. Terhitung kanker masih menjadi pembunuh paling tinggi di dunia. Varian jenis kanker yang beragam membuat siapapun dapat terimbas dari keganasannya. Akhir cerita berujung kematian penyintaslah yang membuat kanker menjadi penyakit yang sangat mengerikan. Bukan tidak adanya obat, namun dibutuhkan ratusan jenis obat dan pengobatan untuk membunuh semua jenis kanker. Ribuan jenis kanker membuat pengobatan tidak dapat diterapkan kepada setiap individu. Karena kanker setiap manusia memiliki tanda molekuler yang unik dan merespon pengobatan secara berbeda dengan orang lain dengan jenis kanker yang sama. Dalam hal tersebut, dokter praktis dan dokter klinis saling bahu-membahu dalam upaya mencegah dan mengobati kanker. Seperti halnya Profesor Dr. Sofia Mubarika Haryana, Master of Medical Science PhD, salah satu dokter klinis yang ikut andil dalam penelitian jenis kanker yang beragam. Jadi Prof. Rika ini pada waktu masih muda, menjadi dosen muda pada bagian histologi, sudah menunjukkan perhatian yang tinggi pada profesinya. Selalu saya mengikuti melakukan persiapan-persiapan yang luar biasa pada waktu mengajar dan sebagainya. Kemudian juga di dalam penelitian sangat tinggi semangatnya untuk melaksanakan penelitian. Dari waktu ke waktu tidak ada kegiatan penelitian yang dilakukan. Sehingga itulah yang saya merasa kagum bahwa Prof. Rika ini betul-betul mencintai pekerjaannya, mengajar, meneliti, dan juga memberikan pengabdian kepada masyarakat, memberikan ceramah-ceramah dan sebagainya. Saya bertemu Prof. Rika ya sudah berapa puluh tahun yang lalu ya, waktu saya jadi mahasiswanya beliau. Ya, saya mahasiswa, beliau itu dosen di bagian histologi ya, di Fakultas Kedokteran. Jadi ya beliau jelas senior saya pada waktu itu. My name is Bing Tan and I'm from the Netherlands. I'm head and neck surgeon and I became a professor in Yogyakarta in 2007. I've worked mainly in the Netherlands Cancer Institute and also in the University of Maastricht. Guru Besar Fakultas Kedokteran Kesehatan Masyarakat dan Keperawatan Universitas Gadjah Mada ini mendedikasikan hidupnya untuk histologi dan biologi sel. Beliau menjembatani antara dokter klinis dan dokter praktis dalam mengkaji lebih lanjut tentang kanker yang mengantarkan dirinya menjadi salah satu best practice translational research di bidang kanker melalui penelitian translational. Saya sangat berbahagia mengikuti perkembangan Prof. Rika. Waktu itu kita menikah masih belum ada degree-nya, jadi karena kami menikah pada saat Prof. Rika waktu itu masih tahun terakhir studi di Fakultas Kedokteran. Saya mengikuti dari waktu ke waktu, lulus, wisuda, sumpah dokter, dan kemudian menjalankan tugas awal pada profesinya sebagai dokter di Universitas Gadjah Mada pada bagian histologi. Salah satu pengakuan dari negara yang terkait dengan prestasi ataupun kemampuan keahlian dalam bidang yang dinilai berprestasi adalah pada tahun 1994
saya diangkat atau terpilih menjadi salah satu anggota Akademi Ilmu Pengetahuan Indonesia. Jadi Akademi Ilmu Pengetahuan Indonesia atau IP adalah suatu lembaga mandiri yang pendirinya adalah Profesor B.J. Habibie, Profesor Samaun Samadikun, dan juga Profesor Fuad Hasan, yang isinya adalah menghimpun ilmuwan-ilmuwan terkemuka di Indonesia di dalam bidangnya. Dan tugasnya tidak lain adalah untuk memberikan dampak positif terhadap bangsa dan negara melalui ilmu yang di-sharekan. Jadi tugas kami tidak lain dan tidak bukan adalah membagikan ilmu kepada masyarakat luas, dan itu yang sudah kita lakukan selama ini. Di dalam IP itu ada beberapa komisi dan saya ada pada komisi ilmu kedokteran. Berkat andil dirinya terhadap penelitian tentang kanker yang begitu besar, beliau dikukuhkan menjadi guru besar pada tanggal 28 April 2003 dengan penelitiannya yang berjudul Penanggulangan Kanker Menuju Indonesia Sehat 2010. Ya, kalau saya kira Prof. Rika itu reputasinya internasional ya dan nasional ya. Saya tidak tahu persis, tapi beliau itu menjadi anggota Dewan Pengetahuan, Ilmu Pengetahuan ya. Kemudian secara nasional beliau memang berreputasi di sana. Secara internasional kerjasama kita juga banyak bersama dengan Prof. Rika, antara lain dengan di Eropa, dengan Belanda, ya dengan Asia itu dengan Taiwan, dengan Jepang dan sebagainya. Mahasiswa-mahasiswi kita banyak belajar di Taiwan dan kemudian juga mengambil S3 di sini. Ya kita bimbing bersama-sama ya, jadi semuanya tentang onkologi, tentang kanker. Biasanya yang saya ikut adalah tentang kanker payudara biasanya ya. Saya mendapatkan kesempatan untuk mendapatkan grant dari masyarakat Eropa, dari European Commission, dan UGM ini menjadi principal investigator. Jadi justru kita menjadi principal investigator, kemudian anggota-anggota institusi Eropa itu menjadi membernya. Jadi member dari keanggotaan itu adalah dari Belanda, yaitu Vrije Universiteit Medical Center, kemudian National Cancer Institute, di mana Profesor Bingtan yang nanti juga akan menjadi salah satu kolaborator kami yang sampai saat ini masih terus bekerja sama dalam yang terkait dengan penelitian-penelitian dan pengembangan capacity building untuk nasofaring cancer. Kemudian dari Groningen, dari Rotterdam, kemudian dari Prancis itu Institut Gustave Roussy, dan dari Swedia adalah Karolinska Institute. Hal-hal yang membanggakan atau yang saya nilai mendapatkan kepercayaan adalah pada kesempatan itu saya juga mendapatkan kepercayaan untuk membimbing mahasiswa dari Belanda. Jadi pada kesempatan itu ada beberapa mahasiswa dari Vrije Universiteit, kemudian dari Netherlands Cancer Institute yang saya bimbing S3-nya. Selain dari Belanda juga ada mahasiswa dari Australia, dari Queensland Institute of Medical Research, Epstein-Barr Virus Unit, kemudian ada yang dari Monash, kemudian dari Montpellier, dan juga dari Malaysia. Ada beberapa orang dari Malaysia yang ikut penelitian S3 bersama-sama. Dari hasil-hasil penelitian yang menghasilkan suatu produk, saya kira ini juga menjadi suatu yang cukup untuk memberikan kontribusi yang nyata. Saya kira yang bisa terus digunakan sampai sekarang adalah alat deteksi untuk Epstein-Barr virus kanker nasofaring, di mana Epstein-Barr virus itu adalah suatu virus yang bersifat karsinogenik yang menyebabkan
terjadinya kanker nasofarinks. Dan selain itu juga bukan kanker nasofarinks saja sebetulnya, juga ada kanker-kanker yang lain seperti limfoma, non-Hodgkin lymphoma itu juga terkait dengan infeksi Epstein-Barr virus. Alat deteksi cepat itu dikembangkan oleh salah satu mahasiswa S3 pada saat itu, sekarang sudah menjadi doktor, Bu Dewi Paramita, mahasiswa saya, dan saat ini sudah diproduksi secara massal oleh Kimia Farma, sudah diproduksi oleh industri begitu ya. Karena pada prinsipnya memang universitas atau institusi itu tidak boleh memproduksi. Jadi yang boleh memproduksi adalah dari industri. Prof. Rika ini kebetulan kakak kandung saya, dan kakak kandung saya perempuan hanya satu. Kebetulan dia sangat luar biasa baiknya. Jadi artinya dengan adik-adiknya itu sangat ngemong sekali dan baik sekali. Selama saya menjadi adiknya belum pernah marah gitu ya, belum pernah marah. Baik sekali, dan sangat senang sekali bersosialisasi terhadap keluarga. Jadi artinya tidak hanya keluarga inti, tapi dengan keluarga semuanya gitu. Saya di sini sebagai mahasiswanya, juga sebagai adik dari Prof. Rika ya. Saya sudah lama, bahkan dulu serumah ya, di rumah beliau, di rumah Pak D saya ya, di Jalan Podang nomor 5 Demangan Baru, Yogyakarta. Jadi kita belajar bersama, kemudian kita sering menanyakan tentang mengenai secara akademis kepada beliau. Memang Mbak Rika ini sejak dulu memang hobinya belajar. Jadi kalau ke kamar mandi pun bawa buku dia itu. Prof. Rika itu adalah sosok ibu dan sekaligus guru bagi anak-anaknya. Jadi saya itu mulai kecil sudah mengikuti beliau. Jadi beliau itu pertama kali studi lanjut di New Zealand. Kalau tahun 83 itu kami sekeluarga mengikuti. Jadi ya kami tahu betul perjuangan beliau itu dari mulai sekolah S2, kemudian selesai, kemudian tahun 88 beliau melanjutkan studi di Jepang, di Kobe. Ya kami sebagai anak-anaknya juga ya jarang ketemu jadinya ya. Jadi mungkin 3 bulan itu di sana, kemudian ya mungkin seminggu sekali itu hanya berkabar lewat, pada waktu itu baru ada telepon ya, seperti itu. Jadi ya, kami selalu menanti-nantikan kalau ada telepon itu, terus ya bagaimana kabarnya, kemudian kami menanyakan, mungkin minta oleh-oleh ya pada waktu itu. Ya, Bude itu orangnya sangat baik, kemudian ramah sekali, kemudian cantik dan sangat memperhatikan penampilan. Kemudian kalau di dalam keluarga, Bude itu sangat dikangenin sama ponakannya, sama cucu-cucunya. Karena Bude itu selain bisa berkarya di fakultas mungkin ya, tapi Bude juga bisa membuat masakan yang enak, jadi pintar masak juga. Saya juga bingung bagaimana cara membagi waktunya yang juga sibuk di fakultas, tetapi juga bisa ahli juga di dapur. Jadi yang saya tahu beliau ini memang sangat ramah ya kepada siapapun, sehingga banyak temennya ya. Bahkan kalau sudah ketemu temennya jadi lupa waktunya. Jadi kalau sudah jajan sama orang mungkin bisa kelewatan waktunya karena saking banyaknya teman ya. Jadi kalau contoh yang paling ini, kalau mau pulang, misalnya mau pulang dari rumah gitu,
kemudian mengantar tamu itu bisa waktunya lebih banyak sebelum istilahnya mempersilahkan untuk pulang tuh ngomongnya masih banyak itu ceritanya. Jadi ada aja yang dibicarakan, dan ini yang membuat orang kelingan ataupun ngangen ya. Di dalam kehidupan sehari-hari di rumah, Prof. Rika itu saya lihat sangat hangat dengan kita semua, khususnya dengan anak-anak, dengan cucu, bahkan dengan adik-adik Prof. Rika sendiri, itu selalu hampir setiap hari itu ada komunikasi. Kami 4 bersaudara, kakak saya ini nomor 2, nomor 1 ada di Jakarta, kemudian Bu Rika ini nomor 2, saya nomor 3, saya masih punya adik 1 lagi. Tapi hubungan kami sangat dekat, sangat luar biasa. Tidak pernah di dalam satu hari itu tidak saling bersapa. Paling tidak kalau misalnya beliau tidak ke rumah atau saya tidak ke rumahnya, telepon. Jadi hubungannya itu sangat baik sekali. Beliau itu adalah seorang dosen atau sosok yang luar biasa. Selalu ceria, ya, selalu bersemangat, ya. Selalu memberi semangat pada ini yang muda-muda, ya, untuk maju, ya, untuk belajar, ya. Banyak juga ide-ide beliau yang luar biasa, dan selalu ada solusi, ya. Jadi kita selalu berdiskusi dengan beliau, ya. Yang terakhir ini memang ada penelitian bersama dengan Rumah Sakit Darmais Jakarta dan FKUI, ya. Saya kira ini juga inisiatif beliau, ya. Jadi kita yang lebih muda tentu saja mendukung beliau. Ya. She is really a very expert in her field, but she's also a very cheerful person, and she can motivate people, and they can build bridges. Build bridges is very important, this kind of research, because we had partners all over the world, from Hong Kong, from France, from everywhere, Australia. And Professor Rika is really a person who can bring people together and make the best out of these people. Jadi Bu Rika itu sangat menginspirasi buat kami ponakan-ponakannya. Jadi Bude itu sangat mencintai pekerjaannya, sangat totalitas terhadap pekerjaannya, dan sangat support kalau ada ponakan-ponakannya yang mau sekolah setinggi-tingginya. Habitatnya dia, kulturnya dia itu ya belajar. Sampai sekarang tidak berhenti untuk belajar dan memberikan pelajaran atau mendidik maupun memberi motivasi kepada semua mahasiswa, semua siapapun untuk dipacu untuk belajar dan melakukan penelitian. Kebetulan kami juga satu profesi sebagai dokter, saya itu juga beliau selalu mengingatkan kami putra-putranya untuk selalu belajar. Prof. Rika selalu menekankan anak-anak untuk belajar, juga kepada cucu. Membangun relasi dan kerjasama tak hanya di dalam negeri. Profesor Rika, sapaan akrab beliau, melebarkan sayapnya hingga kancah dunia demi ilmu dan pandangan baru tentang pengobatan kanker. Dengan harapan dapat memberikan wadah baru bagi para peneliti kanker guna menciptakan terobosan baru. Profesor Rika tanpa henti menciptakan solusi dan inovasi tentang pengobatan kanker di Indonesia.